gue mimpi ada orang keluar kamar gue. Dia habis jadi gue nggak tahu. Cewek cowok. Cowok. Ini cowok. Sebelum masuk tuh dia nanyain, angkatan berapa lu? Digituin gue. Sedangkan posisi gue itu adalah gue kelas 3. Angkatan berapa? 2005 gue bilang gitu kan. Gue 2005. Oh. Terus dia bilang gini. Oh, gue angkatan 79. Gue gak jadi kencing yuk. Gue keluar, gue lari. Oh. Yo, balik lagi bersama kita di Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gue udah bersama Mas Tio. Balik ke Mas Tio. Mas Tio. Mas Kajit. Kali ini kita bakalan ceritain tentang misteri ataupun horor yang ada di sekolah dari zaman SD, SMP sampai dengan SMA ya. Kalau ada cerita TK kita bakalan ceritain. Ingat tuh. Jadi ya kali aja gitu kan. Nah, kali ini gue bakalan ceritain tentang gue dulu berarti ya. Boleh. Sebagai pembuka, gue bakalan ceritain tentang cerita horor yang di zaman gue SD. Jadi pas gue masih SD, jadi kita masuk ceritanya. Pas gue zaman SD itu, gue kan gini mas. Jadi tuh pas zaman SD, badan gue tuh masih segini aja nih sampai sekarang gitu ya. Kecil. Masih kecil. Berarti nggak tumbuh ya? Bukan nggak tumbuh. Terhenti di TK. Belum puber. Terus. Pas gua SD itu, jadi kan pas SD itu ada SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Ya. Nah, gue antara kelas 4 atau enggak kelas 5 gitu ya. Nah, kelas gue tuh udah jadi sekolah itu gue itu tingkat baru tingkat 2. Tapi tuh peninggalan zaman Belanda gitu deh. SD lama lah. Iya, ya. SD lama gitu ya. Bangunan lama. Nah, kebetulan itu juga sekolah swasta, jadi tuh nggak terlalu rame kayak di sekolah negeri kayak zaman sekarang gitu ya. Nah, sekolah zaman gua itu kan gua di tingkat 2. Jadi itu tuh cowoknya itu cuma ada berapa ya? 5 orang kalau cowok Dari angkatan berapa? Ingat gak? 14. Oh, dikit ya. Dikit banget gue dari itu. Jadi satu kelas gue tuh cuma ada 14 orang Dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh. sampai kelas 6. Itu doang. Enggak. Pokoknya tuh dulu ada 20 orangan. Oh. Terus ada yang keluar, ada yang pindah. Iya. Gitu, ada yang nggak naik. Oh. Nah, pokoknya sampai kelas 6 sampai gue lulus tuh gue ingetnya ada 14 orang doang, 5 orang cowok. Itu semua naik semua. Jadi ya gitu deh. Nah, pas itu karena ada dari adik kelas gua itu kita suka sparring main bola gitu. 5-5 lah, kayak futsal. Suka sparring main bola. Nah, dalam artian main bola itu kita kan udah masuk kelas nih. Dia tuh kalau udah bel masuk nih, kayak zaman dulu deh. Emang kayak zaman sekarang sih, kalau udah bel masuk itu duduk-dudukan tuh naik ke atas gitu. Nah, karena gua di berarti kelas 5. Jadi tuh kelas 4 sama kelas 5 itu kelasnya di atas. Nah, kelas gua di atas itu kita suka, jadi tuh tangga itu kecil. Itu sebenarnya kayak rumah Belanda, cuma dijadiin sekolah. Jadi kayak yayasan swasta gitu. Iya. Nah, dijadiin sekolah. Itu pas kita naik tuh beruduk dong. Nah, karena di situ gua di cerita-cerita sebelumnya di channel kita ini itu pernah gue ceritain masa-masa zaman gua tempelan. Nah, jadi tuh di zaman pas gue sekolah itu kan gue di kelas gue di atas sama kelas 4 kelas 5. Jadi pas naik tuh beruduk. Nah, karena gue di channel sebelumnya itu pernah nyeritain tentang ketempelan gue ya. Ya bisa dilihat lah sama teman-teman kawan setapak channel sebelumnya. Nah, gue tuh di situ jatuh nih di tangga nih. Pas jatuh itu jari kelingking gua itu keinjok. Sama. Jadi ya sama teman-teman yang gua, pada lari. teman-teman gua. Jadi tuh kan yang gua bilang ya dari awal tuh badan gua tuh kecil. Iya. Jadi kalau gua jatuh berasa banget. Teman-teman gua tuh udah pada kubur, udah pada gede lah, udah habis sunat kan tinggi gede kan itu.
Nah itu jari kelingking gue keinjak bukan diinjak ya, keinjak sama teman gue. Itu yang badannya gede. Nah di situ tuh gue ngerasa sakit, cuma tuh di situ gue nggak bisa bilang gue sakit gitu, kayak nggak enak juga sama teman gue. Masa gue tiba-tiba ngomel, kan dia nggak sengaja juga gitu kan. Nah di situ gue diem di pojokan ya. Pas masuk kelas juga kayak diem aja. Nah di situ gue udah mulai ketempelan tuh ternyata. Gitu. Jadi di situ gue ketempelan nih. Maksudnya ketempelan itu ada yang ngikut ya. Ada yang ngikut, nah yang ngikut itu sosoknya nih nenek-nenek. Dari Nenek-nenek dari mana? Dari sekolah gue. Bukan, maksudnya itu di nenek-nenek dia nunggu di mana gitu, Iya. maksudnya penunggu mana, di tangga kah, penunggu mana. Jadi itu kah? di sekolah gua kan yang tadi gue bilang. Nah rumah sekolah ini itu sebelahnya bangunan kosong. Bangunan kosong. Apa sih namanya? Ada pohon gede lah. Ya. Nah pohon gede itu ternyata ada penunggunya. Oh. Nah di situ karena ya di cerita sebelumnya kita pernah ceritain juga kalau gue itu punya kelebihan juga ya. Nah di situ tuh gue dikasih tahu kenapa gue kenapa gue ditempelin gitu ya. Dalam artian dalam tempelin itu dia tuh ngasih tahu nih ternyata tuh di situ ada yang nggak sopan. Di antara teman-teman lo tadi. Iya. Oh, oke. Jadi tuh pas mereka naik tangga, kan tadi gue bilang, nah kan kalau tangga sekolah gue naik gini, nah ini bangunan kosongnya nih. Oh iya. Cuma dibatasin tembok doang. Nah temboknya itu kayak batu dulu dulu tuh ada batu apa sih, batu tembok kayak bukan batu bata tapi dia ada rongga-rongganya, Ada celah-celahnya. ada celah-celahnya. pakai batu alam gitu. Bukan batu alam, Bukan, kayak badukun kalau jadi kayak tuh ini kayak apa sih, buat ventilasi, buat ini udara. jadi tuh kayak gede gini, terus ada 1, 2, 3, 4 lubangnya. Iya, tahu gitu. tahu paham. Nggak taunya temen gue di situ ngeludah. Nggak tahu, temen gue nggak tahu adik kelas gue deh, karena kita tuh naik gitu kayak langsung. Sedangkan adik kelas gue itu rame, angkatan gue tuh cuma 5 orang. Iya. Gitu. Nah kalau temen kan udah 5 orang, ini pasti ketahuan dong ya kan, gue pasti ngeliat dong temen-temen gue dong. Temen-temen gue tuh udah pada naik duluan, sampai yang terakhir yang badannya gede itu, dia nginjek kaki tangan gue. Nah di situ kan gue karena gue tuh dari SD atau dari kecil sampai gue, pokoknya zaman sekolah tuh gue demen banget namanya bengong ya, nggak tahu deh turunan atau gimana ya, gue demen banget bengong. Nah di saat bengong itu gue ketempelan. Pas ketempelan itu gue diceritain, ada teman kamu nih yang nggak sopan gitu deh. Tapi tuh gue di situ karena masih kecil ya, ingatan gue tuh nggak terlalu apa sih, nggak terlalu pakem banget deh gitu. Nggak terlalu tajam ya. Jadi tuh pas gue lagi dikerokin sama orang pinter, bukan dikerokin sih, diurut itu keluar itu Si nenek-nenek itu. Nah nenek-nenek itu yang mijitin gue bilang ke gue, ini ada nih yang nggak sopan gitu ya, ada yang sompral lah gitu, ada yang nggak permisi atau nggak, ya yang tadi gue bilang ternyata ada yang ludah gitu. Ya walaupun ngeludah kan namanya juga alam gitu ya, nggak taunya kena orang halus atau nggak, yang ada yang nggak suka gitu. Nah ketimpalannya ke gua gitu, karena gua yang punya kemampuan itu gitu. Kalau dia yang punya kemampuan mungkin dia yang diikutin, mungkin dia yang sakit. Nah di situ gua sakit berapa minggu ya, pokoknya tuh semingguan deh, badan gua panas, kebanyakan bengong deh gitu. Nah di situ nyokap gua udah tanya-tanya lah, akhirnya dibawa tukang urut. Ternyata di tukang urut gue ketempelan, dikerokin, diceritain kayak gini-gini. Udah tuh yang ternyata yang ngeludahnya itu dia tahu. Nah akhirnya tuh nyokap gue nyamperin. Gue nggak ikut. Jadi nyokap gue nyamperin. Jadi sebutannya namanya Fikri lah gitu ya. Nah si Fikri ini dikasih tau lah sama nyokap gue kayak gini. Oh ya udah, akhirnya minta maaf. Nah di situ tuh dia di sekolah gue kayak minta maaf gitulah di balik tembok gitu kan. Kalau gue ngeliatnya kan kayak lucu gitu ya. Ternyata ya walaupun kayak gitu ya tetap minta maaf lah. Walaupun nggak sadar gitu, secara nggak sengaja tetap minta maaf, kayak numpang misi-misi gitu. Itu. Oh berarti lo ketempelan gara-gara ulah orang ya? Iya, pernah nggak sih lu kayak Iya, orang ada, gitu ya? ada. Kacau gitu. Benar.
Nah, nyambung nih cerita SD aja ya. Gue Iya. juga ada pengalaman cerita SD itu. Kalau gue, jadi SD gue itu termasuk SD negeri yang elit Oh, di daerah Menteng. Menteng nih, Menteng nih, elit nih. elit. 3 tingkat, seingat gue 3 tingkat, 3 apa 4 gitu, gue lupa deh. Udah lama banget, itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi cerita ini baru gue ceritain ke beberapa orang. termasuk ke sini ke Kawan setapak. teman-teman di ke kawan setapak. Itu kejadiannya masih siang. Kebetulan kalau sekolah gue itu eskulnya kan pada habis sekolah, sekolahnya habis sekolah. Gue kebetulan nggak ikut ekskul, tapi gue nungguin dijemput. Salah gue adalah gue nunggu di kelas. Sendiri. Di mana kelas gue inget banget itu kelas 4 SD. Kelas gue di lantai 2, seingat gue. Di lantai 2 ya, kelas 4 SD. Yang mana kayaknya sih 3 lantai, belum 3 lantai. Yang di bawah tuh buat yang kelas yang kecil-kecil, kelas 1, kelas 2. Di atas tuh kelas 3, kelas 4. Paling atas tuh 56. Atasnya lagi ada tangga, tapi buat kosong gitu, buat ke ruang, ke lu tangga ke atas buat ke atap. Gue di lantai 2 itu. Lantai 2, Lantai 2. lantai 2. Lantai 2. Karena Berarti lantai 3. 34. Ya, 34. Nah, apa namanya? Pas di lantai itu gue nunggu nih, itu saat itu tuh udah sepi semua. Maksudnya di lantai itu tuh kayaknya cuma gue doang. Gak ada, karena ruang guru semuanya di bawah, di lantai paling bawah. Gue lagi apa? Nggak gambar kalau nggak salah. Kelas. Ya, di kelas. Nah, di luar kelas gue itu ada kolam-kolaman. Bukan kolam-kolaman sih, ada ikannya. Kolam isinya ikan mas. Itu ikannya sumbangan dari anak-anak kelas gue. Terus habis itu batu-batanya disediain dari sama guru gue. Jadi ya kolam seadanya lah, pakai terpal gitu. Gue lihat ada orang lewat ke arah kolam. Ya gue lihat, karena gue ngegambarnya di meja guru, yang mana meja guru ada pintu luar. Gue ngeliat ada orang lewat. Terus gue baru ngeh, itu orang nggak lewat balik lagi. Oh, cuma sekali doang. Iya. Gue keluar, sambil bawa tas, gue lihat kok nggak ada orang. Tadi itu siapa, ya kan? Gue turun ke bawah, gue tanya ke bukan apa namanya dulu, penjaga sekolah lah. Pak, tadi ada orang ke arah kolam 4A, karena gue kelas 4A, ke arah kolam 4A, tapi kok nggak balik-balik lagi ya? Hah? 4A di atas deh. Iya, udah nggak ada orang di atas, cuman ada dari mana? Dari 4A lagi ngegambar sendirian. Iya, ya udah nggak usah dipikirin gitu kan, nggak usah dipikirin. Oh ya, yang belum gue cerita, itu sekolah gue, tante gue udah sekolah di situ sebelum gue lahir. SD-nya juga di situ, berarti kan udah lama banget ya. Udah lama banget. Tante gue itu kelahiran 60, enggak 60, 50-an. 70 berapa gitu. Lupa deh, 70 apa 60-an gitu, lupa gue. Dia udah SD di situ, berarti kan udah lama banget itu sekolah. Terus oh ya udah deh, nggak usah diiniin. Nah, pas gue balik ke rumah, nenek jemputan gue juga waktu itu nenek gue yang jemput kan, udah datang kebetulan. Dia sama saudaranya, sama kakaknya. Terus kita naik bajai nih pulang nih, mau ke rumah gue. Tadi kamu habis main dari mana? Ditanya tuh sama nenek gue. Enggak, aku nunggu di atas, nunggu di kelas. Sama siapa? Sendiri. Ya udah. Nanti pulang ke rumah langsung mandi ya. Ya, benar tuh. Pulang ke rumah langsung mandi. Terus udah mandi, terus gue denger nenek gue cerita sama kakaknya kalau
Boy di gue nggak tahu kenapa itu nenek gue nungguin depan kamar mandi sama kakaknya ngobrol tuh. Jadi kamar mandi itu memang ada meja, sengaja ada meja bulat gitu buat ini, terus habis itu bukan buat makan tapi ya makannya di ruang tengah. Ada meja bulat sama buat nyuci piring sama lemari piring, tapi makannya nggak di situ, makanya nggak dekat kamar mandi, di ruang tengah. Gue dengar sambil mandi itu gue dengar, lihat nggak kata nenek gue, lihat nggak? Iya, siapa ya kira-kira ya yang iseng, katanya kan gitu. Udah ntar di ini aja deh, di ini anak di apa sih namanya kalau Dibersihin. dia ngomongnya diblonyoi, jadi dikasih anget-anget lah pokoknya pokoknya iya, suruh pergi dari sini aja kali ya. Pokoknya gue denger dia ngomong pakai bahasa Jawa, ini suruh pergi dari sini aja ya. Iya udah, jangan kelamaan, ntar malah nggak mau ini lagi, nggak mau keluar. Udah dari situ kok sini deh, dikerokin dulu ya. Nggak sakit kok, orang nggak sakit, gue bilang gitu, nggak sakit. Seingat gue ngomong gitu, gue nggak sakit, nggak apa-apa, lagi musimnya. Iya. Alasannya gitu, tapi gue di luar tuh denger kalau dari gue ngomong kayak gitu sama kakaknya. Kok gue pas dikerok itu gue nggak seumur umur, kalau dari kecil sampai gue baru-baru ini aja dikerok pakai koin. Dari kecil sampai gue sebelum merit tuh, itu gue dikerok pakai bawang merah. Iya. Itu perih banget. Iya. Pakai koin. Pakai bawang merah. Itu perih banget ya. Itu nangis gue. Senangis-nangisnya nangis. Abis nangis itu gue tidur. Pas tidur, gue mimpi ada orang keluar kamar gue. Dia jadi gue nggak tahu. Cewek Cowok. Ini cowok, potongan rambutnya pendek. Tapi hitam semua. Gue kayaknya ngeliat bayangan gitu doang. Kayak siluet. Dia ngeliat ke gue keluar nembus pintu. Itu dalam mimpi atau Gue melek? habis itu bangun karena gue habis itu tuh duduk di ini. Terus habis itu nyariin nenek gue. Biasanya keringet dingin tuh ya? Iya, nyariin nenek gue. Juga pernah ngerasain. Gue langsung nyariin nenek gue. Terus habis itu udah kayak emang udah keluar ya udah biasa. Nenek gue nggak komentar apa-apa. Itu yang pas SD. Terus cerita SD gue ada lagi waktu gue kelas 4. Bukan kelas 4, kelas 5. Kalau ini gue lagi nongkrong sama temen gue. Banyakan deh, mau ngeliat ke bawah kan, ke bawah lapangan tuh. Gue ngeliat ada yang keluar dari kelas sebelah gue, karena kelas gue paling pojok. Kelas gue 5 tuh 5A, paling pojok, sebelumnya itu ada 5B, jadi keluar dari 5B ke arah tangga. Baik, ke arah tangga, mereka naik. Terus habis itu gue nggak ngomong sama teman-teman gue, cuman gue ngajak satu orang namanya Akmal. Mal, ayo ikut gue yuk. Kenapa? Nggak apa-apa, ikut aja bentar. Gue lihat, mau ngapain sih kok? Nggak apa-apa. Terus tunggu situ ya. Ih, ngapain sih kok, ngapain? Terus dia gue ke atas ngeliat itu tuh dikunci di atas. Terus habis itu ya udah gue turun. Ayo udah malah balik lagi. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Soalnya yang gue lihat itu ada 3 orang anak pakai pakaian SD, tapi bukan seragam gue waktu hari itu. 3 orang anak Iya. pakai pakaian SD, tapi bukan seragam gue. Ke lantai atas. Ke lantai atas. tapi seragam sekolah. Gini, kan seragam sekolah dulu ya, kalau gue masih ingat seragam sekolah gue adalah putih merah, batiknya batik putih, celananya putih, dan pokoknya gue ingat itu bukan seragam gue pas hari itu. Tapi lu si anaknya ini anak sekolah lu bukan? Bukan, nggak tahu, gue nggak pernah lihat. Oh, nggak pernah lihat? Gue nggak tahu itu adik kelas gue, nggak tahu ini, tapi kayaknya bukan. Lu asing aja ngeliat. Iya, Dia tuh bertiga. gue lupa 3 apa 2 gitu. Pokoknya ada perempuannya 1 yang rambutnya kayak pang 2. Itu yang gue Terus temen lo gimana itu? Temen gue nggak ada yang tahu, maksudnya nggak ada yang merhatiin, tapi kita lagi pada di luar tuh, 5A 5B lagi pada di luar, bocah-bocah yang cowoknya, yang cewek ya, ada juga yang di dalam kelas sih. Oh, berarti bukan jam pulang ya?
Enggak, bukan jam pulang. Jam kosong kayaknya waktu itu. Itu terus ya udah itu sih yang gua alamin di SD tuh yang Pas SD. iya Mungkin pas SD. dari Mas tuh. Kalau Mas gue Tio. sih ada pengalaman pas SMP. Oh, ini teman-teman kawan setapak, ini pas SMP Mas Tio ceritanya. Jadi SMP gue ini kan di luar Pulau Jawa. Oh iya. Sumatera gitu. Ya, di Pulau Sumatera lah, di salah satu kota. Jadi SMP gue nih dalam satu lingkungan ini satu yayasan itu dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Ada semua di situ. Yayasan ya. Nah, kebetulan gedung gua ini 4 tingkat. SMP-nya. SMP itu lantai 3-4. Oh. Lantai 1-2 itu SD. Oh. Per lantai. Nah, per lantai. Jadi kan kebetulan adik gua ini kan SD saat itu. Heeh. Jadi kita satu gedung. Oke. Nah, adik gua ini di lantai 2 dan gua ini di lantai 3. Nah, di SMP gua ini itu tuh ada reguler dan unggulan. Iya sama aja. Nah, itu juga ada. unggulan itu per angkatan ya. Iya. Itu 2 kelas, Iya. reguler itu 3 kelas. Nah, unggulan itu ada di lantai 3. Oke. Nah, reguler itu kebanyakan itu di lantai 4 dan di lantai 3 itu cuma 2 kelas gitu kalau nggak salah. Regulernya. Nah, unggulan ini bisa dibilang ya kalau reguler kan ya paling jam 1 itu udah pulang. Kalau unggulan itu bisa menjelang 3. asar, Iya, ya, iya. jam 3. Dan bedanya itu kalau dari fasilitas unggulan ini AC lah. Oh, Ya, oke. gue juga ada Iya, AC. iya, iya. Dan sekelas itu cuman 20-an kalau nggak salah. Ya, ternyata Ya, ada orang 20 apa terpilih ya. 25. Ada orang terpilih. Kalau reguler itu bisa sampai 40. Nah, sebenarnya pengalaman ini kejadian itu pas kalau dulu tuh pas SMP gua namanya apa yang pesantren kilat Sama, yang sama. kita harus nginep di sekolah. Ya. Terus mulai dari kalau nggak salah asar deh. Kalau asar di Sumatera itu kan sekitar jam 4-an ya. Sama. Nah, itu dari jam 4 sampai besok pagi. Oke. Ya, sekitar jam 9. Sahur di situ ya. Nah, Buka di situ. iya, buka dan sahur di situ. Nah, pas hari hanya ya udah datang kayak biasa. Nah, datang jam 4-an ya udah kayak biasa buka puasa bareng. Nah, habis buka puasa namanya pesantren kilat kan pasti kan ada baca-baca Quran lah, ya. terus ngaji bareng, sholat segala macam. Nah, selesai itu jam 8 malam. Nah, kebetulan karena yang masuk itu cuman kelas 3 SMP. Jadi yang pesantren kilat itu cuman kelas 3 SMP doang. Nah, apa yang gue tahu dibanding dipisah lantainya kan karena kan reguler di atas. Jadinya tuh satu lantai semua, di lantai 3 semua. Oke. Jadi yang reguler ini untuk nginepnya itu di lantai 3. Oke. Di salah satu kelas yang unggulan lah ini kayak Oke. gitu. AC ya. Nah yang AC. Kita untuk tidurnya ini dipisah, cowok-cowok, cewek-cewek. Ya. Nah, berarti yang unggulan ini di satu kelas itu ya udah unggulan 1, unggulan 2, ya udah nih cowoknya sini, terus sebelahnya ceweknya, terus baru reguler juga kayak gitu. Nah, karena kita selesai jam 8 malam, otomatis kan bocah-bocah SMP Belum kelas ngantuk 3 lah ya. belum ngantuk lah, masih main-main Iya. segala macam. Masih lari-larian parah Betul. ya. Betul. Iya, yang penting Nah. aktif aja udah habis kena gula kan udah buka puasa. Nah, katanya desas-desusnya itu di lantai 4 nih cukup horor kalau malam. Ya. Nah, kita mungkin saking isengnya kali ya, dan kita sebagai anak unggulan jarang ke lantai 4 karena ya udah di pernah lantai 3 explore ya. ya. Ya udah itu malam. Explore tuh. Pokoknya guru itu seingat gua udah bilang jam 9 tidur. Udah tuh kita tidur segala macam, ternyata ya kita namanya bocah ya adrenalin tuh lagi tinggi lah. Iya. Pengen tahu aja. Pengen tahu, kita keluar tuh keluar kita cek naik tangganya itu sebenarnya tuh ada 2 Tangganya. tangga di center di tengah-tengah gedung sama Oh, di pojok. Iya. Nah, kalau di center otomatis tuh kan lalu lalang banyak kan, Iya. kita nggak mau ketahuan lah kasarnya gitu.
Nah kita pakai yang pojok, pojok. pelan-pelan. Ya udah jalan naik. Kita lihat. Ini sebenarnya teman gua sih yang ngelihat, yaitu dia sampai atas, sampai di ujung tangga. Karena itu emang gak ada yang nempatin, udah itu kosong gelap. Tapi kayak ada bayangan yang kayak nyampirin kita. Nah di situ. Nah namanya bocah SMP ngeliat teman ketakutan, ya udah kita juga. Ya. Kan Panik juga juga ya? Satu rasa satu ini. iya kayak kita saking solidnya gitu loh. Udah tuh ngibrit, udah masuk ke ruangan, maksudnya ke ruangan kelas tuh kayak langsung apaan tuh. Udahlah nggak usah pikirin, kita kunci karena kita maunya kita mau tetap main tapi di ruangan. Pintu dikunci biar guru tuh nggak masuk ini. Pintu dikunci itu kan pintu kaca tapi ada hordengnya lah. Kita tutup, kita pura-pura tidur, lampu kita matiin. Udah kita main di situ, main kartu lah, main lari-lari. Pokoknya di ruangan itu cukup gede lah. Keren aja tuh. Iya, gue bilang kalau mental parah pasti. Iya. Yang penting main kejar-kejaran aja aktif aja ya. Karena meja tuh semua dikeluarin. Iya pasti. Kosong. Semua dikeluarin. Nah, terus saking kita bandelnya, itu sampai jam 11 sampai jam 12 kalau nggak salah. Itu walaupun kita ruangan ber-AC, kaca-kaca yang keluar tuh kita bukain. Biar kayak, wih bebas nih, teriak-teriak segala macam gitu loh. Nah terus menjelang jam 12-an kita udah mulai ya kayak tiduran lah walaupun masih bercanda ya. Capek tuh, capek. Masih bercanda. Nah gue pribadi gue ngelihat kayak ada putih terbang. Dari ke kelas. Enggak, jadi kayak ini kan ruangan, terus kan misalnya pintu sebelah gini. Ya. Sebelah sini tuh kaca keluar. Ya. Dan itu langsung menghadap ke lapangan. Nah, gue ngeliat tuh ada kayak bayangan lewat ya, seret gitu kan. Tapi kan namanya bocah dan mungkin yang nggak percaya gitu-gitu kan. Ya udah bodo amat gitu. Ya udah gue tiduran lagi. Nah, baru engahnya itu waktu teman gue tuh kayak agak teriak, apaan tuh putih-putih? Oh, temen lu juga lihat ternyata ya. Ternyata teman gue lihat. Nah ternyata yang gue lihat tuh waktu bayangan itu dari kiri ke kanan. Nah teman gue ngelihat dari kanan ke kiri. Tapi lu ngelihat gak yang dari kanan ke kiri? Enggak ngelihat. Dia ngeliatnya di arah sebelumnya. Temen gue ngelihat. Tapi di waktu yang bersamaan. Hampir bareng. Setelah gue ngelihat. Nah teman gue tuh langsung teriak, apaan tuh putih-putih segala macam. Kita namanya bocah SMP. Kita kepo dong. Kita ngelongok-ngelongok. Bener-bener keluar jendela ngelongok. Gak ada. Itu kelas lu doang? Apa dari kelas lain juga ngeliat? Ya kelas gua doang. Di kamar itu doang. Yang heboh gua nggak tahu kelas sebelah ya. Karena kan kita dari jam 9-an setengah 10 itu kita udah balik yang dari atas. Iya. Kita udah kunci tuh biar nggak ketahuan guru ini gitu. Nah, pas ngeliat kayak gitu, teman gua teriak, apaan tuh ngeliat gitu. Kita lihat ngelongok kanan kiri nggak ada apa-apaan. Ya udah kita langsung tutup pintunya. Nah tutup pintunya. Jendelanya, kita tutup jendelanya. Nah kita kunci, udah kita berusaha tidur sampai kita nenangin teman kita, udah cuma bayangan kali. Dan gue nggak pernah ngomong kalau gue juga ngelihat saat itu, karena ya gue berpikir ya itu bukan apa-apa gitu. Sampai sekarang lu nggak ngomong? Nggak ngomong. Mungkin nanti temannya Mas Tio bakal ngelihat, atau Mas Tio juga ngelihat bayangan yang kami lihat gitu. Sama. Ya intinya ya gue nggak ngomong, dan itu sih pengalaman SMP. Kalau gue juga ada sih ya SMP, hampir sama juga cerita kayak Tio. Apa jangan gue temen Tio? Yang itu enggak, tapi akhirnya sama sadar kilat juga. Gue kita disuruh, jadi itu hari Jumat ke Sabtu, ke Sabtu. Gue itu disuruh datang jam 4. Jadi buka puasa di situ, nyiapin di situ, sama sahur di situ sampai jam berapa? Jam 10 seingat gua kalau pulangnya selesainya. Jam 10 pagi hari berikutnya. Kita tidur semua di bangsal. Bangsal. Jadi ada bangsal itu emang tempat buat olahraga indoor. Buat basket indoor, buat kalau misalnya hujan tuh bisa di luar ya kan. Bisa di dalam, soalnya di bangsal itu namanya bangsal. Jadi aula kosong udah. Nggak ada isinya apa-apa. Cuma ada isinya ring basket. Di bangsal itu yang cowok-cowok tidur situ semua. Oke. Yang cewek-cewek
tidurnya di Kelas. bukan terlalu tidurnya itu di ruang ini kalau nggak salah. KS. Komputer, Oh. ruang komputer. Komputernya dikeluarin berarti. Komputernya di karena itu jadi gini, ruang komputer itu sebenarnya mau dipakai buat kelas internasional. Oke. Jadi sebelum ada kelas internasional itu ruangan udah kosong. Oke. Tapi sebelumnya dipakai Oh, ruang ruang komputer, komputer. lab Iya, komputer. Komputernya udah pindah ruangan. Semua tidur di situ, yang perempuannya, yang cowok-cowok di bangsal itu. Ya kayak lu tadi, Iya. berlarian tanpa arah, ini segala macam. Itu pokoknya kegiatan tuh kita bener-bener ini berhenti itu jam 10 sampai akhirnya ditengok kan sama guru gue. Guru gue itu ini masuk ke bangsal nih, ya masuk ke bangsal buat ngecek. Ini udah pada tidur beneran belum sih, katanya dia gitu. Iya. Belum pak, ini belum ngantuk ini. Kalau gitu bapak punya tantangan. Tantangannya apa pak? Ini bapak ada 100 sama 150 gitu, gue lupa nominal. Lumayan ya. Pada zaman itu lumayan, Iya, pada zaman itu lumayan. itu. Wah yang bener pak, iya. Tapi satu orang yang berani bapak ngeliat dari ruang guru, dari guru Kayak ini, monitor gitu. Ini bangsal, masjid, ruang guru, Ah. terus sampingnya lagi sana kelas. Iya. Kelas yang lama tapi ya yang bangunan kelas yang lama yang bangunannya masih tinggi ininya. Oke, boleh pak, apa pak tantangannya? Ini bapak lupa matiin lampu yang paling pojok, kelas paling atas, kelas pojok itu kelas 3 kelas 28 jadi ada 3 lantai, kelas 28 itu paling pojok, dimana itu kelas paling gelap deh pokoknya. Kalau udah malam tuh sore aja itu udah gelap banget. Tapi lampu itu belum mati. Iya, lampunya emang sengaja dinyalain kayaknya buat ini doang, buat tes mental. Tapi masih di lantai yang sama. Enggak, di atas itu cuma lampu kelasnya doang yang nyala. Disuruh matiin. Berarti lorong-lorongnya udah mati semua. Mati. Terus dia bilang gini, tolong ke atas matiin lampu, terus habis itu turun lagi laporan sama bapak. Oh boleh. Terus kita penasaran dong, lihat dong, kita nontonin dari ini, ada nggak yang berarti kayak gitu. Terus kita nonton dari ini ruang guru. apaan CCTV? Bukan, kita ngeliatin yang ada nggak yang berani ke atas terus buat matiin doang, yang kelihatan lampu nyala gitu kan. Terus abis itu, ayo siapa yang berani? Lo aja, karena sekolah gue adalah bisa dibilang sekolah tua juga di Jakarta Pusat lah, sekolah tua SMP gue itu. Nah terus ada tuh satu orang yang berani. Saya pak, udah. Bener pak, tapi saya pegang dulu duitnya. Dibilang gitu. Oke, nih pegang. Saya kasih 50 dulu. Saya kasih setengahnya dulu. Pokoknya gitu, saya kasih setengahnya dulu. Bener pak ya? Ya. Saya emang itu bocah anaknya guru matematika di SMP gue. Terus bocahnya emang berani sih. Kalau tawuran maju duluan pasti. Iya. Naik lah dia ke atas, nggak jalan, nggak lari. Karena kalau lari kan bunyi kan, kita tahu. Jalan. Santai berarti. Santai. Matiin. Matiin kan deh. Wih, kita tepuk tangan semua. Set pas ini, kok nggak turun itu orang? Hah? Nggak turun. Kita udah nungguin. Kok nggak turun nih pak? Pak, kok nggak turun? Kita pikir, woi jangan bercanda. Namanya Eja. Kita panggilnya, namanya Reza. Kita panggilnya siapa? Kober. Kita panggilnya Kober. Ber. Akhirnya panggil Ber. Kober. Wah, langsung. Coba jemput. Guru gue juga naik kan, panik juga kan dia kan. Naik semua anak-anak. Di situ kita lihat Kober di dalam kelas itu udah mojok, terus habis itu jongkok. Kesurupan pak dia. Kesurupan dia. Wah kesurupan nih. Pas dipanggil sama guru gue, teriak sekenceng-kencengnya. Anak-anak turun semua gak ada. Dan gue
si pemberani. Gue dari awal di ruang guru aja gak naik gue. Bodoh amat udah gak setia kawan. Gue daripada kerape-nape, gue di ruang guru aja situ. Terus sekarang bilang, wah, Kober kesurupan. Wah, anjing gila, ada sih. Terus di situ kebetulan ada yang ininya juga, ada apa? Bukan guru, apa namanya? Penjaga sekolahnya juga yang tinggal di situ. Terus sama penjaga sekolahnya ada yang manggil penjaga sekolahnya kan. Pak, kenapa? Jadi gurunya tuh ada beberapa orang di situ yang jaga, emang guru-guru muda. Yang ngasih tantangan guru-guru magang, guru bocah-bocah ini apa? PKL dari apa tuh? UNJ. Aku bilang iseng juga sih ada guru-guru tuanya. Kenapa? Pak, Kober. Terus gue tanya, kalau nggak salah ada bapaknya si Kober. Pak, namanya almarhum Pak Akib namanya, gue masih ingat. Pak, anaknya kesurupan. Aduh, siapa nih yang iseng nih? Udah pada di atas kesurupan, udah biarin turun aja dulu deh. Akhirnya anak-anak ditarik, katanya berat banget. Itu digotong. Boro-boro digotong, yuk. Jadi mau kita gotong tuh berat banget. Kita gotong berat banget, sampai kita narik tuh katanya yang narik itu berat banget, katanya kayak ditarik balik, ngerti nggak sih lo? Tapi si ininya dia diem aja, dia gini, teman kayak nggak bisa ini. Terus bapaknya baru ke atas, wah kena nih anak nih. Terus bapaknya ke atas, terus gue tetap masih di ruang guru, gue nggak mau cari masalah pokoknya gue di ruang guru. Itu udah malam jam 10 atau jam 11 gitu. Terus habis itu kenapa nih Pak, nih nggak bisa ini ya kesurupan ini? Aduh, kalian juga main gamenya aneh-aneh sih. Ya, terus habis itu nggak nanya saya dulu sih, anak saya emang gampang kesurupan gitu kan. Habis itu ditanya, nggak ditanyain sih, cuman diusap jidatnya kalau nggak salah bapaknya. Set pingsan dulu kok, udah selesai udah besok pagi pas baru bangun tuh jam 8 pagi si Kober itu. Nggak sahur dong. Nggak sahur. Ini emang dia paling bisa terus. Anak-anak sampai ngiranya, Ber, lu jangan anjing, lu jangan bohong lu emang sengaja nggak mau sahur tadi kan? Kagak anjing, pas gua tuh matiin lampu biasa pas gua keluar. Jadi nanti dia ceritain pas dia mau keluar itu dari ruang kelas 28 itu ada yang narik. Jadi dari luar dalam kelasnya dari dalam dia udah matiin lampu di dalam santai dong, udah kan? Dia keluar, maksudnya mau nutup pintu, tapi belum sempat dia megang pintu, belum sempat dia keluar dari pintunya itu, kan dia juga keluar ya. Belum sempat itu udah ada yang narik. Dia nggak teriak, nggak sempat, gue nggak tahu dia ingetnya gue ada yang narik. Terus langsung blank. Iya, terus habis itu gue inget tuh begitu gue dengar suara bapak gue, udah keluar, jangan ganggu anak saya. Di katanya yang lihat tuh teman-teman gue yang lihat pas diusap gitu udah langsung pingsan si Kobernya itu. Terus habis itu ya udah itu yang pengalaman gue yang di SMP ya itu tuh yang pesantren kilat itu. Itu baru di SMP. Di SMP itu habis itu sempat-sempatnya si Kober tuh emang ya anjing ya, sama bocah PKL itu ditagih. Mana Pak? Saya kan udah matiin lampu. Ya kamu kan kesurupan lah. Bapak kan yang penting matiin lampu. Oh ya udah tetap dikasih 7 sisanya. Ya udah dia anak-anak tetap aja nggak percaya. Ber, lu bohong lu Ber. Soalnya kan itu jadi namanya juga anak guru kali ya. Emang ini bocahnya bandel. Iya. Cuman jadi kita nggak percaya aja itu dia kesurupan gitu. Terus udah itu kan ada lagi nggak ya gue SMP? Pas SMA gitu. Terus gue ingat itu SMP gue. Oh, pas tadi tur. Bukan, perpisahan. Ke Jogja. Baturaden, Jogja. Itu bis gua diikuti nenek-nenek. Bis gue diikuti nenek-nenek. Dan itu cuma teman gua yang lihat. Jadi kebetulan teman gua mau tidur. Bis malam ya namanya juga kan ini, dan lewatnya Alas Roban, setahu gua, seinget gua. Oh, oke. Dan kerja di situ. Emang semuanya tiga-tiganya konvoy di situ. Jadi bis sekolah gue satu angkatan itu lewatnya situ semua. 7 bis apa 6 bis ya, lupa deh pokoknya salah satu itu. Teman gue mau tidur, tadinya dia mau sambil lihat jalan kan, tapi kan namanya gelap kan ya. Dia nyalain lampu baca. Ya. Ininya dibuka. Set. Jadi ada nenek-nenek pas nengok gitu, jadi neneknya ke depan.
jadi ini kaca nih ya. Terbang berarti. Iya. Terus habis itu dia bilang, wah, dia wah. Terus ya kita kaget dong di barisan belakang. Nah gue bangku ini paling belakang tuh pokoknya yang tim prokesnya, tim yang rusuhnya deh. Terus bangku yang isi tiga. Nah gue tuh yang di isi tiga yang kedua sebelum belakang. Kenapa lu? Ada nenek-nenek, dia teriak lagi, gobloknya dia teriak. Terus semuanya pada panik yang cewek-cewek. Terus habis itu, ya udah baca-bacaan aja kata guru. Ada guru yang di ini. Tapi bukan wali kelas gue sih. Ada guru yang di ini, udah baca-baca aja yang kalian bisa, jangan bengong, jangan ini. Terus habis itu sama teman, ada juga teman gue yang memang punya kemampuan untuk itu ya, buat komunikasi dan segala macam. Ternyata enggak kok, emang dia penjaganya sini, kebetulan lewat aja dan kebetulan lu yang lihat. Tapi dia nggak masuk bis kan, enggak kan? Enggak, alhamdulillah nggak masuk bis. Terus pas mau itu kejadiannya sebelum kita nyampe rumah makan. Itu pas pulang. Enggak, pas berangkat. Baru berangkat. Itu belum nyampe villa di Baturaden. Baturaden Tawangmangu ya? Lupa deh gua. Antara Baturaden sama Tawangmangu. Terus sampai situ set di tempat makan tuh kita semua cerita tuh. Ada yang cerita nyebarnya kemana-mana deh. Terus ada guru gue yang kenapa emang ini. Terus ternyata teman gue yang bisa ngeliat salah itunya. Dipikir kan dia ini lewat doang. Ternyata si nenek-nenek itu ada di atas bis gue. Pas lagi berhenti. Oh ngikut berarti. Rupanya ternyata di antara teman-teman gue tuh ada yang wangi istilahnya. Dia mau masuk ke situ, terus habis itu baru diusir ya. Guru gue baca-bacaan deh, terus roda-roda dia kumur-kumur pakai air, rodanya disembur gitulah di tempatnya. Terus baru kata teman gue, udah nggak ada. Bener lu udah nggak ada. Udah udah nggak ada. Terus akhirnya nyampe penginapan. Penginapan tuh ada dua, ada yang di hotel, ada yang dapat di cottage. Gue dapat di cottage. Pemandangannya sih indah. Begitu gue buka pintu dalam, pintu masuk, darahnya udah singgup nih. Gue mau buka pintu yang sono dong, ya kan? Mau buka pintu yang sono, cuman gue agak-agak nggak berani juga nih. Gue ajak teman gue, ayo buka yuk pintu yang sono yuk, biar udaranya ganti. Gue bilang gitu, ayo. Pas gue buka, set pemandangan gue tuh kayak sungai yang aliran deras, hutan sebelah sananya. Terus habis itu pohon-pohon pisang, kebun gitu. Terus temen gue bilang, wah, lagi buka ruangan yang situ lagi. Kenapa emang? Lu nggak lihat ya? Enggak, gue nggak lihat. Yang bener lu nggak lihat. Coba lu tegesin. Gue tegesin kan, sumpah demi Allah gue nggak lihat. Udah ntar dulu deh, kita tutup dulu aja pintunya. Bener ditutup deh. Pintu depan jangan ditutup tapi. Samping ruangan gue itu teman-teman gue juga udah pada main kartu, udah pada kita ke dalam. Gue ke dalam. Gue numpang tidur sini berlima. Sebenarnya dia udah 5, kamar gue berlima. udah penuh banget tuh. Kenapa? Kamar gue udah nggak bener deh. Gara-gara Koko juga sih pakai buka-buka pintu. Coba besok pagi aja. Maksud gue biar udaranya keluar. Lu rasa kan udaranya nggak enak? Iya, kata temen gue gitu. Iya, udaranya emang nggak enak. Lu yang lain? Gue sih biasa aja. Cuman memang kayak gimana gitu. Perasaan gue gelisah aja di ruangan itu. Yang tiga lagi bilang gitu. Gue kan emang dulu nggak sepeka itu dan nggak ini ya. Terus teman gue kebetulan lihat tuh, Koko sih ada aja lagi ya main buka-buka aja. Ya kan gue maksudnya biar udaranya ini. Ya udah. Kenapa sih emang? Terus guru ngecek. Kok kalian rame-ramean di sini? Pak, di sebelah nggak bener Pak tempatnya Pak. Kenapa emang orang lebih mahal juga kotes? Bukan masalah mahal, Bapak lihat cek sendiri deh. Ternyata pas guru gue ngecek itu tuh kayaknya kesalahan gue adalah di situ pas begitu buka kamar gue nggak numpang. Itu yang katanya guru gue tuh melihat di tempat tidur gue ada makhluk gede di tempat tidur itu, gede berbulu. Sama di pojokan yang dekat pintu yang sana, wah merinding gue. Itu ada Mbak K lagi ngeliat si orang yang makhluk yang berbulu itu. Terus begitu ini kan sebelahnya kan kamar mandi udah dibuka tuh. Di kamar mandi itu dia ngeliat rambut panjang banget, jadi nutupin itu. Wah. Terus guru gue juga ya udah bener nggak apa-apa udah sini aja.
Tadi dulu saya panggil yang ngerti dulu. Akhirnya guru gue yang waktu itu nyembur si ban gue biar nggak ini sama ada juga kernetnya bis yang emang tahu yang gitu. Akhirnya mereka berdua tuh di kamar itu lumayan lama tuh, 20-30 menitan. Lumayan lama. Buat musir, buat ini. Terus habis itu ya pokoknya mereka keluar batuk-batuk deh, batuk-batuk. Terus habis itu udah nggak apa-apa, udah ini silakan tidur lagi. Terus teman gue, udah deh lu aja kalau mau tidur, gue enggak deh, katanya kan gitu kan. Tapi kalau mau tidur sini juga nggak apa-apa, kata si ininya katanya gitu. Udah yuk, nggak apa-apa yuk, positive thinking aja. Gue sama teman gue yang buka pintu lagi, udaranya udah normal istilahnya lah, udah ini. Udah nih udah normal nih, ya udah nggak usah dibuka lagi yang situ ya kok ya. Ya kan maksud gue juga baik, iya gue juga ngerti, gue juga nggak tahu tiba-tiba ada ini. Udah akhirnya, dan emang guru gue katanya ya makhluk sosok yang itu tuh, yang gede itu. Kaget juga dia masuk, astagfirullahaladzim. Dia ngeliat yang itu dulu, astagfirullahaladzim, gue 3 kali deh, ini astagfirullahaladzim. Jadi teman gue ada ngikutin yang buat ngeliatin, coba lihat dia ngeliat apa aja. Astagfirullah, dia nyebut astagfirullahaladzim 3 kali sih. Terus baru dia cerita tuh pas paginya. Udah itu doang, selebihnya nggak ada masalah sih yang ininya. Berarti sampai pulang tuh aman? Sampai pulang alhamdulillah aman. Nggak ada yang kekurangan, paling kurang duit gara-gara kalah judi. Ya. Itu horor nggak di bus? Nggak, maksud pas pulang nggak bisa jajan gitu, nggak bisa beli oleh-oleh. Itu horor nggak tuh? Misteri kehidupan. Terus tadi lo nanya SMA ya, Jak ya? SMA. Iya, SMA. SMA ada. SMA gue ada. Kalau di SMA gue itu di ini sih. Gue acara apa ya? Yang malam-malam itu. Oh, loading. Gue loading barang. Iya, dari sekolah ke ini, ke Bulungan. Pensi. Bukan pensi, olahraga gitu, kompetisi olahraga. O2SN. Bukan O2SN, itu mah Olimpiade Sains, bukan enggak. Jadi tiap sekolah Jakarta Pusat atau undangan yang kita undang, namanya apa dulu ya? Iya, itu dah olahraga. Iya, olahraga dia ada futsal, ada basket. Ada apa lagi ya? Lupa gue. Pokoknya futsal basket sih yang ini, yang olahraga gitu ya. Iya, olahraga. Kalau yang tahu di tahun 2000-an bisa di komen ya. Nah, itu itu malam tuh dari Setiabudi, ya ketahuan dong sekolahnya berarti. Iya. Pokoknya dari SMA 3 deh gue kasih tau, dari SMA 3 Setiabudi ke Bulungan. Iya. Kita ngangkatin meja buat ini apa namanya, regis sama apa ya waktu itu ya? Lupa gue, pokoknya buat barikade. Barikade. Di Bulungan itu, di Gor Bulungan. Gue udah naik, ini tinggal naik ke truk doang, gue mau kencing. Itu jam berapa itu? Itu malam. jam 9 malam. Tapi sekolah gue karena ya kalau yang tahu dah SMA 3 Setiabudi itu udah gedung lama ya, udah gedung ya, ibu gue sama tante gue aja kuliah sekolah di situ dari tahun ini 82, dia udah berdiri, udah siapa aja udah di situ. Nah, gue ke kamar mandi. Jadi kamar mandi cowok baru kamar mandi cewek nih, kan paling pojok. Pas lewat kamar mandi cewek itu gue lihat ada perempuan pakai baju sekolah, lagi pas keluar terus nyender di temboknya. Oh, di temboknya sambil kaca? Enggak di tembok. Jadi dia udah keluar ruangan terus nyender di tembok gitu, jadi senderan gitu. Gue masuk, sebelum masuk tuh dia nanyain, angkatan berapa lu? Digituin gue. Sedangkan posisi gue itu adalah gue kelas 3. Angkatan berapa? 2005 gue bilang gitu kan. Gue 2005. Oh, terus dia bilang gini, oh gue angkatan 79. Gue gak jadi kencing yuk. Gue keluar, gue lari. Oh, set, itu gue lari. Terus gue lari terus muka gue pucat, kata anak-anak yang nungguin, lo kenapa? Besok pagi aja deh ininya, gue nggak mau cerita sekarang. Kita loading aja yuk. Loading besoknya bertanyain tuh gue sama panitia, kenapa sih kok? Lo tau soal angkatan gak sih? Maksudnya iya angkatan 1, angkatan apa?
2001 angkatan ini ya. Kemarin masa gua ketemu anak angkatan, dia bilang dia angkatan 79. Terus gimana? Dia pakai baju sekolah SMA. Terus temen lu goblok juga sih, pakai kencing di dalam bukan kencing di luar aja. Di mana? Ya semak-semak kayak apa, udah malam nggak ada yang juga mau ini. Udah tahu lu itu emang ditutup, maksud gua habis di ini itu mau dikunci. Dan emang pas gua keluar itu si penjaganya lagi nungguin gue, penjaga sekolahnya itu lagi nungguin gue. Udah gue bilang udah sambil jalan, sambil lari, udah Pak. Itu gue nggak ngeliat mukanya sih. Syukurnya juga dia nanya sebelum gue ngelewatin dia. Berarti dia masih di depan lo ya? Iya. Kata berapa lu? Tuh dia nggak nengok juga. Berapa lu? 2005. Gue 79. Cabut gue langsung. 79. Setek kelas 7, 9. Enggak ada orang SMA gimana 79 sih? 10 dari mulut. Kecilnya ya 10. Iya juga sih SMA. Iya makanya terus ya udah itu sih yang kalau di SMA tuh nggak terlalu banyak sih gue kegiatan iya nggak terlalu banyak. Nggak ada bukan yang pas. Nggak ada. Udah cuman itu doang, cuman yang Taekwondo doang ya. Apa? Ya iya. Malam ya. Iya, ekskul malam bener. Ekskul malam tuh yang terakhir di situ tuh ya taekwondo yang isinya alumni sama orang umum yang udah pada kerja, jadi emang sampai malam. Pokoknya kampus gue tuh SMA gue dibuka sampai jam 9. Itu juga nggak setiap hari sebenarnya, jadi di khusus yang ekskul yang malam aja, sampai malam. Biasanya itu kita alam, taekwondo, teater. Sampai malam. Sampai jam 9 batasnya udah. Cheerleader juga. Hah? Cheerleader ada tapi nggak latihan sampai malam. Dia latihannya tuh siang ke sore. Sore ke malam. Terus udah itu doang. Pas SMA tuh ya. SMA, iya itu doang. Itu cerita gue yang SMA tuh, yang horor. Sisanya tuh kalau gue sih nggak ada pengalaman. SMA, Mas Tio. Mungkin kawan setapak ada cerita pas SMA? Cerita horor pas SMA atau cerita horor mistis gitu kali. Pas lu sekolah SD, SMP atau lu temen lu punya pengalaman gitu yang menurut kalian tuh oke buat diceritain sama kita, bisa di DM lewat Instagram kita di @tapakmisteri_backpacker ataupun bisa komentar dulu di kita di kolom komentar. Iya, di kolom komentar di YouTube kita. Nanti kita bakalan ceritain cerita-cerita kawan setapak yang menurut kita oke. Ya, jadi jangan lupa share, subscribe, like, dan komen di konten Tapak Misteri Backpacker. Oke. Kami dari Tapak Misteri Backpacker ingin undur diri. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, like juga dan komen serta share. Maka dari ini kita tutup. Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.